Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta John F.C. Patiasina. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Jemaat Tuhan,
Mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada minggu hari ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat 3 yang menyatakan, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhan. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah, dan ahli warisnya dalam Putranya. Pujilah. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebtik, selebgram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon kepada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui hidup kami. Ajar kami sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, kami telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami, karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami, dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami
sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut-marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Kasih yang sungguh ajaib, betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita doa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 22. Dibacakan oleh pelayan Persekutuan Taruna. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu Saudara kenal dengan tokoh ini? Nah, tentunya tokoh ini sempat menjadi viral di tahun 2017. Mungkin Bapak Ibu tahu, dia adalah yang namanya Maria Donna Dewianti Darmoko, atau dia lebih dikenal dengan Suster Lucky Agnes. Dia menjadi viral karena latar belakangnya, yaitu dia anak tunggal dari pemilik restoran ayam yang terkenal di Bulungan. Dan dikatakan ia juga mempunyai saudara sepupu dari pemilik pabrik rokok yang terkenal, saya sebut saja Jarum. Dan dikatakan bahwa latar belakang yang kaya itu tidak membuat dia ikut juga atau terlibat juga ataupun masuk dalam bisnis orang tuanya atau keluarganya. Justru dia memutuskan masuk menjadi suster mengikuti jejak yang dia kagumi, yaitu Ibu Teresa dari Kalkuta, India. Lucy atau Suster Lucy sejak SMA itu mulai sekolah di Australia sampai dengan S1-nya. Lalu S2-nya dia lanjutkan di Amerika. Dan memang katanya dia terbiasa peduli kepada orang-orang yang menderita. Motivasi menjadi suster saat Lucy Agnes berlibur bersama keluarganya di Hong Kong. Dan saat dia berjalan, dia menyaksikan banyak pemandangan di Hong Kong, banyak tunawisma atau gelandangan yang menderita dan sangat kotor. Reaksi dia yang pertama kali melihat itu semua, dia lari dan dia ingin muntah melihat kondisi seperti itu. Namun semakin dia berlari, justru ada yang menggerakkan hatinya untuk dia kembali melihat mereka dan menolong mereka. Semenjak itu, dia memutuskan untuk menjadi seorang suster. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah motivasi Suster Lucy Agnes, di mana dia tergerak dan peduli kepada kaum papa atau kaum yang marginal, terpinggirkan seperti itu. Di sini kita bisa melihat bahwa motivasi melayani Yesus dimulai dengan meletakkan hati pada Yesus, dengan mau melakukan apa yang dikehendakinya. Dimulai seperti itu. Hati ditaruh dulu, diserahkan pada Yesus untuk dia siap melayani. Dan bacaan kita hari ini akan mengajar kita semua untuk memiliki motivasi yang tepat dalam melayani. Agar apa? Agar pelayanan kita itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, konteksnya adalah Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam teks bacaan kita, Yesus melakukan perjalanan dari Kapernaum. Selalu Kapernaum, kalau kita lihat nanti Bapak Ibu bisa lihat pasal 9 ayat 33, menjadi pusat Yesus untuk memberitakan. Karena apa? Kapernaum, karena Kapernaum merupakan tempat persinggahan banyak orang. Sehingga itu menjadi hal yang strategis bagi Yesus untuk memberitakan. Nah, dari Kapernaum dia pergi menuju daerah Yudea dan di seberang Sungai Yordan di ayat 1. Lalu Yesus didatangi seseorang dan sujud di hadapannya sebagai tanda bahwa dia sangat menghormati Yesus sebagai Tuhan. Lalu dia berkata, "Guru yang baik." Dan ada lagi katanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam ayat 17. Dia tanya seperti itu seorang ini. Lalu Yesus memberi respon. Respon yang pertama, dia mengomentari kalimat guru yang baik. Dia mempertanyakan ulang, apa maksud kamu menyatakan aku adalah guru yang baik? Nah, hal ini Yesus maksudkan tentunya dalam kerendahan hati Yesus dan kerendahan dirinya di hadapan Tuhan, bahwa tidak seorang pun manusia dikatakan yang baik.
sehingga tidak dapat membanggakan dirinya. Jadi Yesus tidak mau membanggakan dirinya. Karena semua orang itu harusnya merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Karenanya dikatakan di sini, di bagian berikutnya dikatakan merespon dari pertanyaan, keinginan dari seorang ini, dikatakan dia menantang. Yesus menantang orang tersebut dengan mengutip Keluaran 20 ayat 12 sampai 16 atau Ulangan 5 ayat 16 sampai 20. Yaitu berbicara kalau kita lihat di sini tentang 10 hukum Taurat, diambil beberapa bagian begitu ya. Kenapa Yesus menantang orang tersebut? Karena kemungkinan dia adalah orang Yahudi, karena orang Yahudi pada saat itu selalu bangga bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham dan mereka taat kepada Taurat. Termasuk tadi 10 hukum Taurat itu, mereka sangat bangga sekali. Dan benar saja, respon dari orang itu menyatakan di dalam ayat yang ke-20, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jelas. Bicara soal Taurat, sebagai ahli, sebagai orang Yahudi, dia sangat-sangat ahli memahami tentang itu, sudah dilakukan. Dan benar saja kata Yesus, bahwa mereka sangat bangga dengan itu. Lalu berikutnya, Yesus merespon dengan tindakan kasih. Ya, di dalam ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi dia ingin menyatakan hal yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Yesus mengingatkan orang tersebut akan hal yang menghalangi dirinya tidak dapat masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu cintanya yang besar pada hartanya. Itu yang membuatnya. Sehingga ketika diberi hal seperti itu, ya, dikatakan ayat yang ke-22, 21 ya, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Yesus mau katakan begitu. Nih satu nih yang kurang kamu. Kamu jual semua hartamu, lalu kamu bagikan kepada orang miskin, lalu kamu datang kepadaku, ikutlah aku. Maka kerajaan sorga dikatakan akan menjadi milikmu. Dan benar saja, ini yang menghalanginya. Sehingga di ayat yang ke-22 dikatakan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi di sini terlihat bahwa motivasi melayani Yesus adalah seharusnya yang diinginkan Yesus terikat bersama dengan Yesus, bukan terikat dengan harta benda, dan tentunya juga melayani sesama. Itu motivasi yang diajarkan Yesus kepada orang muda dan kepada kita semua, yaitu melayani bersama Yesus, terikat bersama Yesus, dan melayani sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita lihat apakah Yesus menentang orang mencari harta? Tentunya tidak. Tidak salah menjadi orang yang memiliki harta yang banyak. Tidak salah menjadi orang yang kaya raya, tidak salah. Tapi menjadi salah ketika kita atau orang kaya tersebut, kehidupannya itu terikat pada hartanya. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Berteman dengan harta. Segala sesuatunya dengan harta. Nah, ini yang terjadi. Makanya dikatakan, bagaimana caranya supaya kita mencari harta, tapi kita bijak. Nah, diingatkan dalam bacaan kita, mencari harta harus dibarengi dengan mengutamakan penyertaan Tuhan. Agar kita tidak mengutamakan harta, tetapi mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu ya kerajaan sorga, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu yang dimaksud. Sehingga motivasi kita adalah dimulai dari Yesus, begitu ya. Bukan mengutamakan harta. Bahaya sebabnya kalau mengutamakan harta. Bisa-bisa kasih itu berubah. Seorang istri mengeluh setelah sekian tahun dia menikah dengan suaminya.
Dia mengeluh karena suaminya ternyata miskin. Miskin harta begitu ya. Lalu dia bicara begini kepada suaminya. Kamu nggak ngomong ya waktu itu bahwa kamu itu miskin secara harta. Kenapa kamu tidak bilang? Ketika menikah sekian tahun baru saya tahu bahwa kamu miskin harta. Sang suami tidak mau kalah. Dikatakan begini, kan sudah saya bilang waktu saya ingin menikahi kamu. Saya bilang kamulah satu-satunya harta di dunia ini. Jadi memang hanya milik kamu doang. Terus kamu bilang apa? Oh so sweet, makan tuh so sweet. Ya, jadi kalau orang terikat pada harta, dia akan menilai segala sesuatu dengan harta. Makanya diingatkan dalam kehidupan kita. Ya, dan dalam rangka ibadah syukur, HUT Pelkat Persekutuan Taruna, nah, masih banyak orang GPIB, ya, memahami bahwa PT itu Persekutuan Taruna. Sangat berbeda antara taruna dengan teruna. Yang dimaksud kita adalah teruna. Teruna itu bahasa Alkitab yang artinya remaja. Kalau taruna itu adalah sosok muda yang dipersiapkan untuk masuk militer. Nah itu perbedaannya, baru tahu ya. Nah baguslah kalau dengar khotbah hari ini. Nah diingatkan bahwa dalam rangka syukur HUT Pelkat PT yang ke-38, diingatkan kepada anak-anakku, anak-anak taruna, bahwa belajar yang dicontohkan oleh Yesus bersedia melayani Tuhan sedini mungkin. Jadi ketika usia kalian remaja, mulailah belajar untuk melayani Tuhan. Jangan nanti tunggu ya, oh nanti so besar, so dapat kerja, so kawin baru mau jadi majelis begitu. Misalnya. Tidak seperti itu, kita belajar hari ini. Mari kita terbiasa terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Misalnya tidak malu kalau selalu berdoa, saya mau berdoa. Itu salah satu bentuk yang sederhana. Melayani itu tidak harus semuanya jadi pendeta. Kalau jemaat Gideon semua jadi pendeta, nggak muat nih mimbar gitu loh. Ya bangku-bangku bisa kosong. Gitu. Tapi mari mulai terbiasa melayani ketika diberi tugas jadi liturgos, mau jadi liturgos. Disuruh doa syafaat, mau jadi doa syafaat. Dan itu semangat. Jadi panitia, mau jadi panitia. Mari semangatnya seperti semangat apa tadi dikatakan di awal. Ya, anak-anak muda sekarang tuh ya, gemar itu yang namanya jadi YouTuber. Ya, bahkan pernah Pak Presiden bilang, cita-citamu apa nak? Saya mau jadi YouTuber. Oh, gitu ya. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi masukkanlah, berikanlah konten-konten yang menarik, konten-konten yang positif. Kalau perlu ada nilai-nilai Kristiani di dalamnya, silakan saja. Dan lain sebagainya. Nah mari kita juga mau melayani seperti itu. Di bidang apapun, selama kita masih ada kesempatan, mari kita melayani. Ya, jadi pesannya seperti itu. Oleh karena itu juga ketika nanti datang beribadah, semoga kita doakannya pandeminya kelar begitu. Lalu kita bisa datang lagi berjumpa kembali begitu bersama-sama. Mari kita datang, motivasi juga untuk ibadah, datang untuk mencari Tuhan. Datang untuk mencari Dia. Bukan untuk mencari Dia, berbeda tuh ya. Datang untuk mencari Dia Tuhan, bukan mencari si Dia yang saya incar, enggak gitu. Itu motivasi, itu belajarnya seperti itu. Yang berikutnya juga diingatkan dalam syukur HUT Pelkat PT yang ke-38 ini, diingatkan kepada seluruh orang tua dan juga kakak-kakak layannya. Agar juga termasuk juga taruna, agar menjadi berkat bagi orang lain, diingatkan. Melayani itu harus diwujud nyatakan. Bukan hanya dalam persekutuan, tetapi bagaimana melayani juga di tengah-tengah banyak orang. Melayani juga untuk mereka yang mengalami yang namanya kaum papa. Dalam bacaan kita, mereka menderita, miskin, terbelenggu, dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk pelayanan kepada orang lain adalah seperti itu. Sehingga ketika kita setia melayani Tuhan, bukan hanya teori kita berkata, bukan hanya dalam lingkup gereja saja, tapi di luar gereja itu banyak orang membutuhkan pelayanan gereja. Mari kita semua, termasuk adik-adik taruna, orang tua, kakak-kakak layannya, termasuk semua jemaat, mari kita senantiasa mau melayani Tuhan dimanapun kapanpun. Motivasinya adalah saya melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya, dan saya mau melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi selamat
untuk Pelkat PT yang ke-38. Kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan boleh memberkati pemberitaan firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar bersama. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami diajarkan untuk memiliki motivasi melayani Tuhan. Dimulai karena Tuhan lebih dulu melayani kami, memberikan keselamatan, kekuatan, dan hal-hal yang selalu membuat kami menjadi baik. Karenanya Tuhan, biarlah kami mau melakukan hidup kami untuk selalu setia kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan kami, dengan sungguh-sungguh melaksanakannya di tengah-tengah hidup kami. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan, ketika hari ini kami menaikkan ungkapan syukur atas hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Taruna yang ke-38. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga 38 tahun Pelkat PT disertai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap anggotanya, anak-anak taruna kami, anak-anak remaja kami. Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Tuhan tetap pelihara kehidupan mereka. Masa depannya kami serahkan ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Berkatilah mereka di masa remaja ini, agar mereka terbiasa menggantungkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Biarlah mereka juga boleh berhasil dalam studinya, dan dalam pergaulannya mereka tidak salah bergaul, tapi bergaul sesuai yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah keluarganya, dia juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya untuk orang tuanya maupun kakak dan adiknya. Bapa yang di surga, bahkan cita-citanya kami serahkan ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Biarlah cita-citanya Tuhan berkati, sehingga itu membangun kehidupan masa depannya dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat orang tua. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka, agar mampu mendidik anak-anak mereka dalam cinta kasih Tuhan.
Demikian juga kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak layan yang begitu setia melayani Tuhan lewat kehadiran anak-anak teruna. Engkau memberkati, beri semangat, beri sukacita, beri damai sejahtera, sehingga mereka melakukan pelayanannya dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini, bahkan bangsa kami yang masih terus menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan tolong agar pandemi ini segera berakhir. Ketika vaksin boleh disuntikan untuk beberapa orang, biarlah seluruh dunia ini termasuk bangsa kami, seluruh rakyat memperoleh vaksin tersebut. Sehingga kami kuat untuk menghadapi COVID-19 ini. Berkatilah para medis, pemerintah, TNI Polri yang berupaya untuk juga mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan beri kesehatan terbaik buat mereka, agar mereka juga terhindar dari COVID-19 sehingga bisa melayani dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat bangsa kami ini. Terjadi bencana di beberapa daerah Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong dan menguatkan saudara kami yang mengalami musibah bencana di berbagai daerah. Tuhan tolong kuatkan mereka. Dan biarlah kami semua sebagai rakyat berupaya bersatu padu untuk memberikan bantuan yang terbaik, termasuk pemerintah juga untuk mengatasinya dengan baik. Ketika mereka berduka, ketika mereka sedih, ketika mereka kehilangan, Tuhan hadirkan banyak orang untuk menguatkan mereka semua, termasuk kehadiran gereja. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat gereja-Mu. Engkau memberkati. Khususnya gereja kami, GPIB, dari tingkat sinodal MUPO dan tingkat jemaat yang ada di desa maupun yang ada di kota-kota. Berkati Tuhan. Berkati secara khusus kehidupan jemaat-Mu, GPIB Gideon Kelapa II Depok. Engkau menyertai seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang secara khusus melayani Tuhan. Baik itu seluruh presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja. Biarlah tugas yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kerjakan dengan penuh syukur dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di setiap sektor, baik jemaat maupun simpatisan, yang saat ini masih harus terbatas untuk beribadah, belum secara seluruhnya bisa beribadah di gedung gereja. Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera, dan beri pengertian kepada mereka. Dimanapun mereka berada, firman Tuhan dapat menjangkau mereka, termasuk siaran pada saat ini Tuhan. Karena Tuhan memberkati setiap keluarga, memberkati kehidupan anak-anak kami dalam masa studinya walaupun mereka harus belajar di rumah. Beri semangat kepada mereka. Berdoa juga bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini, baik mereka yang terpapar, yang sementara diisolasi, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Berkati makanan, minum, vitamin, semuanya Tuhan menjadi alat kesembuhan buat saudara kami yang terpapar COVID. Bagi mereka yang berduka cita, kehilangan kekasih jiwa mereka karena terpapar COVID-19, beri kekuatan iman kepada mereka, agar mereka tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini, kami juga berdoa Tuhan, buat pergumulan-pergumulan yang dialami jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan hadir menguatkan mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang mengucap syukur, bertambah usia, kelahiran, perkawinan, ataupun mereka mengucap syukur karena berbagai macam pemberian tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati. Ketika mereka menaikkan syukur, terima sebagai hal ungkapan syukur mereka ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk minggu-minggu pelayanan kami, minggu kerja kami ke depan, biarlah semuanya kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan Makobrimob Kelapa II ini. Tuhan berkati keberadaan mereka.
boleh menjaga keamanan negara kami, bersama juga dengan TNI. Tuhan memberkati. Dan Tuhan berkati bagi kami semua yang saat ini terlibat di dalam pelayanan Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Baik presbiter yang bertugas, liturgos yang bertugas, pelayan PT yang bertugas, organis pemandu pujian, seluruh tim multimedia. Tuhan berkati. Agar pelayanan yang kami lakukan hari ini tentunya menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati kami semua, jikalau kami menaikkan doa-doa pribadi, di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada, Tuhan lihat apa yang menjadi seru doa yang kami naikkan kepadamu. Inilah doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan untuk persembahan dalam nas Alkitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami.
Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama, dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta baca Minggu 31 Januari 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta John F.C. Patiasina yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 31 Januari 2021. Terima kasih kepada para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 31 Januari 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, sidang majelis jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPB Gideon Kelapa II Depok, triwulan ketiga, tahun anggaran 2020-2021 akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, waktu 10 WIB. Tempat dilakukan secara daring melalui Zoom. Agenda sidang majelis jemaat adalah tanggapan LPJ PKA Triwulan 3. Yang kedua, pengesahan kelompok kerja PKA 2021-2022 dan warna sari. Demikian untuk diketahui bersama. Yang ketiga, ungkapan bela sungkawa telah dipermuliakan oleh Bapa di Surga pada Sabtu 23 Januari 2021, almarhum Bapak Loji Tarigan dalam usia 92 tahun, sektor Lewi. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Januari 2021 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPB Gideon menyatakan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Ikat badan yang
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Jemaat pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah, sinarilah keseraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah Tuhan akan selalu menolong kita. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang perkasa. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.